your palms on the floor. Film dibuka di mana kita diperlihatkan aktivitas dalam bank yang begitu ramai sekali dengan nasabah meski di luar hujan lagi mengguyur kota itu saat si manajer bank yang bernama Stephen ini baru aja mengantarkan salah satu nasabahnya ke pintu keluar secara mengejutkan. Everybody down. Cell phones out. Put your palms on the floor. Dan inilah Marauders. Tembakan dari seorang perampok itu dapat membuat Stephen tergeletak gak berdaya saat sekelompok perampok bertopeng hitam memasuki bank. Dengan menggunakan sebuah alat canggih yang mereka miliki, para perampok meminta teller bank di sana agar menyerahkan semua uang yang tersimpan dalam brankas. Wah, keren banget ini mah perampoknya. Woo! Remain on the floor or we will kill you. Open your drawers. Do not hit the alarm or we will kill your manager. Pada kesempatan itu juga, para perampok menyuruh mereka agar gak membunyikan alarm ataupun memanggil petugas keamanan. Jika mereka gak menuruti permintaan tersebut, Stephen gak segan-segan akan mereka bunuh. Remain on the floor or we will kill you. Sebelum pergi, para perampok meninggalkan sebuah bom yang akan meledak jika dalam kurang dari 30 menit para sandera menghubungi polisi. Gak main-main meski Stephen dan para sandera udah mengikuti arahan mereka, tanpa diduga seorang perampok tetap membunuh Stephen dengan sangat keji. Sementara itu, di tempat lain terlihat pemilik bank terbesar di wilayah itu yang bernama Hubert dihampiri oleh asistennya yaitu Andrews. Saat Andrews membawa para investor ke hadapan Hubert, dia berkata kalau dia akan membangun bisnisnya sampai ke puncak meski Hubert sendiri gak tahu puncaknya itu ada di mana. Striving to get to the top? Or does its spider brain have no concept of there even being a top? Perkataan Hubert bukan tanpa alasan, tapi karena dia melihat seekor laba-laba yang berada tepat di luar jendela. Hubert merasa kenapa laba-laba itu bisa sampai di lantai 14 yang mereka pijak saat ini. Apakah laba-laba itu ingin mencapai puncak? Dan jika benar, apakah laba-laba itu tahu di mana ujung puncak itu? Atas hal itulah Hubert mengatakan hal barusan dan berjanji akan mengembangkan bisnis hingga sampai ke puncak tanpa merepotkan orang lain. Let me show you the rest of our corporate offices. Sir, Dagny's on the phone. Gak lama dari itu, Hubert dihubungi seorang rekannya yang bernama Dudley karena ternyata bank yang dirampok di awal film tadi adalah salah satu bank milik Hubert. Sayangnya mereka belum tahu jumlah uang yang hilang karena para polisi terlebih dulu menyegel tempat itu. No, they took him out. He's dead. Di tengah percakapan mereka, kita diperkenalkan seorang kepala agen khusus bernama Montgomery atau kita panggil Mon aja lah ya biar gak susah, datang bersama rekannya yaitu Stockwell. Dari laporan anggotanya, Mon mendapat kabar kalau para perampok meninggalkan sebuah perangkat yang mirip dengan bom sebelum mereka pergi. Sayangnya perangkat tersebut dan juga rekaman kamera pengawas udah diambil terlebih dulu oleh sersan kepolisian yang bernama Mims dan diketahui $3 juta atau sekitar 48 miliar rupiah berhasil digondol oleh para perampok. Sergeant Mims. I was told they found a print. What print? We don't know yet. Motherfucker. Make that the first thing you tell me. Ternyata setelah mengidentifikasi semua barang bukti dari para perampok, Mims bersama divisinya menggerebek kediaman bandar narkoboy di kota itu. Tanpa surat penangkapan atau apapun itu, Mims menangkap si pemilik rumah sekaligus si pengedar. Singkat cerita, Mon pun mengadakan sebuah rapat di kantornya guna membicarakan tentang aksi perampokan yang menewaskan Stephen. Di sana Mon mendapat informasi tentang sidik jari yang ditemukan di perangkat atau alat yang ditinggalkan para perampok adalah sidik jari dari seorang pria bernama T.J. Jackson dan gak lain, dia adalah kakak dari pria yang telah berhasil ditangkap oleh kelompok Mims.
Anybody else smell horseshit here? Disturbing the peace, possession, petty theft. Dari rekaman kamera pengawas yang baru mereka dapatkan, Mon menyimpulkan kalau para perampok itu adalah penjahat profesional. Hal itu dapat dilihat dari cara mereka memegang senjata dan melakukan aksinya. Itu juga dibenarkan oleh seorang agen khusus bernama Wells yang duduk tepat di seberang Stockwell. Fuck are you? G.I. Joe? This new special agent, well, with flying colors, decorated special forces. I said, G.I. Joe. Mon pun membawa Wells ke ruangannya, memberi dia beberapa pertanyaan yang membuat Wells harus berkata jujur. Meski Wells minggu lalu mengkonsumsi obat-obatan terlarang, Mon gak masalah asalkan Wells jujur dan profesional. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Wells mendapat sebuah panggilan telepon dari seseorang. Montgomery, why don't you get in? Thanks. Ternyata itu adalah kabar dari rekannya yang memberi informasi tentang istri Stephen yang baru aja pulang ke rumah. Dengan sigap Wells dan juga Mon pun menemui istri Stephen yang bernama Hutchinson dan menjelaskan bahwa Stephen telah tewas akibat aksi perampokan siang hari tadi. I'm very sorry. Mrs. Hutchinson, your husband was killed during a robbery. Tapi kabar itu sepertinya gak terlalu membuat Hutchinson terpukul, malahan seperti sedih-sedih bahagia. Kayak gitulah, Brad. Lah, melihat tampang wajah tersebut, Wells yang memeriksa foto dan barang-barang di sana sontak bertanya apakah Hutchinson bekerja atau tidak. Setelah mengetahui kalau Hutchinson gak bekerja, Wells dan juga Mon segera pergi dari tempat itu. Dalam mobil, Wells menjelaskan kalau rata-rata orang seperti Stephen berpenghasilan $60.000 per tahun atau sekitar 962 juta rupiah. Tapi anehnya rumah mereka punya harga yang begitu fantastis, belum lagi kedua anaknya yang bersekolah di sekolah elit. Setelah mendapat informasi itu, Mon langsung pergi ke kantor polisi pusat. Setibanya di kantor, Mon menanyakan kenapa Mims mengambil kasus itu terlebih dulu tanpa sepengetahuannya. Pertanyaan Mon dijawab oleh Mims karena kasus tersebut juga masuk ke dalam kasus pembunuhan yang ditugaskan teruntuk divisinya. Meski omongan Mims itu jelas, Mon tetap gak terima karena seharusnya Mims mengkonfirmasinya terlebih dulu. Dan lagi yang ditangkap Mims bukanlah TJ Jackson, melainkan James Jackson. Until I get there, you don't do a fucking raid. You don't take evidence. Who's over you? Dari sinilah kita bisa tahu kalau TJ Jackson adalah mantan pasukan militer yang gugur dalam medan pertempuran, tapi sampai saat ini mayat dari TJ belum pernah ditemukan. Gak lama kemudian Mon mendapat informasi dari pengacara Jackson yang mengklaim kalau dia punya sebuah bukti rekaman dari sebuah toko minuman keras. How much cash did you guys recover from James Jackson's? No cash. Because I always heard that there was a lot of money to be had at a... That's weird. Akhirnya atas semua yang mereka dapatkan, Mon pun mengumpulkan semua anggotanya guna membahas TJ Jackson. Menarik kesimpulan, beberapa tahun lalu seorang pria bernama Alexander Hubert yang merupakan saudara dari Hubert ditawan oleh sekelompok oknum Ranger Amerika. Dan ternyata salah satu dari Ranger tersebut adalah TJ Jackson. Why did TJ and his guys kidnap Alexander? The younger brother of Jeffrey Hubert. U.S. military swooped in and killed TJ and his accomplices. Sayangnya akibat peristiwa itu, Alexander Hubert tewas membuat militer Amerika Serikat bergerak dan membunuh TJ bersama antek-anteknya. Ini semua bisa jadi ada kaitannya dengan aksi perampokan bank yang dikelola oleh keluarga Hubert, karena Hubert yang masih hidup adalah pewaris tunggal yang menjalankan bisnis keluarga. Kasus ini menjadi semakin menarik bagi divisi Mon karena mereka memungkinkan menguak sebuah kasus besar. 3 jam kemudian, Mon pergi sejenak menenangkan diri di sebuah bar sembari mendengar voice dari mendiang istrinya beberapa tahun lalu. Untuk mengenang orang yang terkasihnya itu, Mon hanya mencium aroma wine kesukaan istrinya. How do you have so many dirty clothes? Di pagi harinya, salah satu anak buah Mon yaitu Casey menghampiri seorang wanita bernama Martha. Diketahui setiap 2 minggu sekali Martha bernyanyi di sebuah bar untuk menghibur orang-orang di sana. Ternyata Martha adalah kekasih dari TJ dan karena hal itulah Casey bertanya apakah akhir-akhir ini ada rekan TJ yang datang ke tempat itu. Hubert at Hubert International attended the opening of his new... Do any of TJ's old friends ever come by to visit? And what I'm told was a very sophisticated operation.
Sementara di sisi lain, seorang pria sekaligus pengelola salah satu bank yang dikelola keluarga Hubert bernama T ini tiba-tiba ditodong sebuah senjata oleh para perampok yang sebelumnya menewaskan Stephen. Mereka mengancam kalau T gak mau melakukan apa yang mereka mau untuk membuka semua kotak deposit, para perampok itu gak segan-segan akan membunuh anak dan istri T. We know the bank has a secret access code. Do exactly as you are instructed and no one will be harmed. Otherwise, we will kill you and your daughter. No. Setelah itu para perampok menghubungi Dudley dan berpura-pura sebagai orang utusan Hubert yang menyuruh Dudley datang ke bank cabang Westchester sekarang juga. Di waktu yang sama T diberi sebuah alat khusus yang harus dipasang di telinganya agar para perampok bisa memerintah dan mengetahui bagaimana situasi dalam bank. The safety deposit boxes. We can hear everything you do. And Patricia and Ava will die. Di tengah rintikan hujan yang membasahi tubuhnya, T bergegas memasuki bank, menyuruh sebagian karyawannya keluar bersantai sejenak di tempat biasa mereka ngopi. Sementara sisa karyawan yang lainnya, T sengaja buat mereka sibuk. Hal itu T lakukan agar saat T membuka pintu tempat kotak deposit itu disimpan, gak ada seorang pun yang memergokinya. Strong feather. Secara mengejutkan saat T berhasil membuka pintu kotak deposit itu disimpan, T disuruh terlebih dulu membuka loker deposit bernomor 35111. Setelah itu para perampok itu pun kemudian mulai masuk ke dalam bank bebarengan dengan dua orang karyawan bank yang kembali ke tempat mereka dan kemudian perintah yang diberikan sama percis dengan perintah sebelumnya yang gak lain, mereka dilarang menghidupkan alarm dan memanggil polisi. Melihat luka tembak yang didapat seorang security di sana begitu parah, para perampok menyuruh rekan T agar menutup dan menekan luka itu guna menghambat darah keluar dengan cepat. Hanya dalam waktu beberapa menit aja, para perampok berhasil dengan cepat menguras habis semua isi dari dalam kotak deposit itu. Saat Dudley baru tiba di luar bank, secara gak diduga, Dudley ditarik keluar dan dibunuh oleh salah satu perampok. 15 menit kemudian Hubert mendapat kabar dari anak buahnya kalau Dudley ditemukan tewas bersimbah darah di bank cabang Westchester. Informasi itu pun membuat Hubert sangat bersedih hingga mengamuk menghancurkan meja kaca di ruangannya. Mon Wales bersama para polisi pun mulai berdatangan ke lokasi kejadian menyelidiki kasus perampokan yang baru aja terjadi. Anehnya para perampok itu gak mengambil uang tunai, melainkan mengambil semua isi dari kotak deposit. They emptied the safety deposit box. They didn't take cash. Guna mendapat informasi lebih lanjut, Mon pun menghampiri T di ruangan interogasi menanyakan kenapa T mau menuruti para perampok. Walaupun T mengatakan kalau anak dan istrinya diancam oleh para perampok, di sini Mon gak peduli dan malah menanyakan siapa pemilik loker bernomor 35111 yang pertama dibuka oleh T. Box. Any idea who that box belongs I to? can't divulge that kind of information. It's a violation of our privacy policy. Meski T gak mau memberikan jawaban, Mon tahu kalau loker tersebut milik seorang pria bernama John Martins. Sebelum meninggalkan T, Mon memperingati T kalau dia jangan pernah sekalipun percaya pada para perampok. Lah gimana sih T gak takut para polisi aja datangnya pas udah kejadian mulu, ya kan? I mean, are you happy? Do you love her? Did you make a good choice? As soon as you leave here, the first call you make is These guys are still in the bank, and they kill his. Dari perkataan T kita bisa tahu kalau John merupakan orang paling berpengaruh yang menggunakan loker deposit khusus. Atas bantuan dari John, Hubert bisa mengelola 3.000 cabang bank usaha keluarganya yang bertebaran di wilayah barat. Wow, banyak banget. Tapi di balik itu semua hanya beberapa bank besar aja, selebihnya hanya bank kecil biasa. Setelah itu Mon kembali ke kantor dan mendapat kabar dari Wales kalau peluru yang ditemukan di lokasi kejadian juga adalah milik TJ Jackson. Ditambah lagi Casey yang telah menghitung semua transaksi besar di daerah mereka sejak perampokan bernilai percis yaitu $3 juta. Dan secara mengejutkan transaksi itu disumbangkan pada salah satu gereja di wilayah mereka.
Karena bisa aja itu bukan uang yang dirampok sebelumnya, Mon meminta bukti kuat untuk laporan itu. Ternyata dari resi uang yang mereka selidiki secara mengejutkan, semua uang yang disumbangkan adalah uang hasil perampokan para perampok bertopeng itu. Fuck you, fuck that. You have any idea how incriminating it is what you just did? Sore harinya, terlihat Mims pulang ke kediamannya dengan membawa bahan makanan pesanan istri tercintanya. Setelah itu Mims membuatkan istrinya makan karena ternyata istri Mims yang bernama Alice ini terserang penyakit kanker ganas. Meski begitu, Mims gak pernah cerita pada siapapun kalau istrinya lagi berjuang demi masa depan hidupnya. Di waktu yang sama, Wells dihampiri seorang reporter cantik amburahoy bernama Vanessa di sebuah bar untuk membicarakan pertanyaan yang diberikan Vanessa ke media. Dari Vanessa, Wells mendapat fakta yang begitu mengejutkan di mana Hubert sengaja memancing orang-orang berpengaruh di wilayahnya agar menyimpan harta kotor atau file rahasia di bank miliknya. And beyond that, papers don't usually print stories. Hubert lures these guys in so he can spy on them. 3 jam kemudian, Stockwell menghampiri Mon yang lagi duduk sendirian di sebuah bar, mengajaknya berbincang-bincang. Di sini Mon yang masih teringat dengan kisah tragis yang menewaskan istrinya, mencurahkan isi hatinya itu pada Stockwell. What do you think Velasquez is doing right? Remembering how he killed my wife? Dalam acara pemakaman Stephen, Mon dan Stockwell melihat kalau senator di wilayah mereka yaitu Cook hadir dalam pemakaman itu. Wah, unik namanya Cook. Merasa ada hal yang gak beres, Stockwell menyimpulkan kalau sepertinya Cook ada hubungannya dengan kasus mereka. Thinking it's pretty fitting that they're having their little pitch fest in the graveyard. Beberapa waktu kemudian terlihat Wells dan Mims akan berangkat menemui seorang security yang bekerja beberapa blok dari tempat kejadian perampokan. Mumpung belum ada orang yang menginterogasi atau menanyai security itu. How long? She actually went to college with my wife. How'd you fall for you? Singkat cerita, setibanya di lokasi, Wells dan Mims dihampiri oleh Chris, seorang security yang mau memberikan informasi pada mereka. Kebetulan karena kebiasaannya di perusahaan keamanan, Chris sempat mencatat plat nomor mobil yang digunakan para perampok. Setelah mendapat apa yang mereka butuhkan, Mims dan Will segera pergi meninggalkan Chris. Hey guys, listen, applying to the academy in the fall and just wondering if maybe you put in a good word. Mereka berdua pun segera melacak plat nomor yang diberikan oleh Chris yang tertuju pada mobil James. Meski benar seperti dugaannya, tapi Mon gak bakal percaya omongan mereka sebab Mon sangat membenci Mims. Sebelum pergi, Mims menyuruh anggotanya agar mengikuti mobil berplat nomor tersebut kemanapun orang itu pergi. What you got? Till the babysitter says so. Siang harinya, Mon dan Stockwell mendapat sebuah kiriman dari seseorang yang berisi foto mesum dari Cook yang ternyata penyuka sesama jenis. Walaupun ternyata Cook dan Dudley dulunya merupakan mantan pasukan militer. Now what would your pretty little wife think of these? Sepulangnya bekerja, Mon yang lagi duduk merenungi mendiang istrinya tiba-tiba dihubungi si perampok melalui sinyal yang mereka dapat dari alat yang sengaja dibiarkan untuk diselidiki oleh Mon. Pada kesempatan itulah si perampok menjelaskan kalau yang mereka bunuh adalah para penjahat. Oh, I assume you have theories, and we can have a conversation. Have you considered the possibility that I'm helping you, and you still don't know who I am? Semua tindakan itu adalah balas dendam karena mereka bukanlah orang baik seperti kelihatannya. Ternyata demi membuktikannya, pemimpin dari perampok itu berkata kalau dia juga yang mengirim foto Sure Cook untuk dilihat oleh Mon, dan foto itu didapat dari loker milik Jan yang disimpan atau disembunyikan di bank Hubert. Atas pernyataan tersebut, Mon pun pergi menghampiri Hubert di ruangannya untuk menanyakan kenapa dia malah bekerja sama dengan orang-orang seperti Cook. Di sini kita juga tahu kalau semua yang dilakukan Hubert hanyalah demi uang, karena dengan begitu Hubert bisa mengelola semua cabang bisnis keluarganya dengan lancar. Asking you simple questions. Just answer. That's one of the things that could happen. Tapi tiba-tiba Hubert segera menyuruh Mon untuk keluar dari ruangannya karena dia merasa Mon telah mencampuri urusan bisnisnya. Saat Mon berjalan keluar dari gedung itu secara mengejutkan, Mon yang melihat para perampok ada di sana seketika menyuruh orang-orang di sana untuk tiarap hingga kemudian...
Dikarenakan para perampok itu berhasil menawan bahkan menyakiti sebagian orang di sana, pengawal Hubert langsung menembaki mereka. Terjadi kekacauan yang begitu parah dan menegangkan sebab warga sipil banyak terdapat di tempat itu. Saat Mon mencoba menyelamatkan salah seorang pengawal Hubert, secara gak diduga perampok di hadapannya malah menembak pengawal Hubert hingga tewas. Dan hal itu membuat Mon langsung menembaknya dan menawan pemimpin mereka. Gak mau pemimpin mereka mati, para perampok itu pun kemudian membebaskan para sandera dan terpaksa mengikuti perintah Mon agar pergi dari tempat itu. Setelah kepergian mereka, Mon mencoba mengecek salah satu jasad perampok yang berhasil dia bunuh. 15 menit kemudian FBI bersama petugas berwenang mulai memenuhi gedung menyelidiki kasus perampokan tersebut. Dari kejauhan, Mon yang melihat kalau Mims baru datang seketika merasakan ada hal yang gak beres terhadap pria itu. Singkat cerita, Mon kembali mengadakan rapat untuk membahas perampok yang tewas akibat ulahnya sendiri. Dari apa yang dia dapat, Mon menyadari kalau perampok itu adalah seorang mantan militer Amerika. Pernyataan itu pun tentu membuat mereka kembali membawa kasus tersebut mengaitkannya dengan TJ Jackson. Either these guys want us to think they're somehow connected. TJ Jackson is dead. His body never showed up stateside. Dari mulai Stephen, Cook, dan Dudley adalah unit yang pernah bertugas bersama TJ Jackson menculik dan membunuh Alexander Hubert. Tapi anehnya, semua orang kecuali TJ gak terhubung atau gak kenal dekat dengan Hubert, sama seperti Stephen, Cook, dan Dudley. Menurut perkiraan mereka, bisa jadi kalau semuanya ini telah diatur oleh Hubert untuk membunuh saudaranya sendiri, dan semua itu hanya demi warisan 3.000 cabang bank yang dikelola keluarga Hubert. Here we have an entirely different platoon, not to be confused with T.J. Jackson's. Recognize him? Dagley. What about him? Cook served in the Gulf War. Who is this? Hutchinson, the manager killed at the first robbery. Dagley is the commander of T.J. Jackson's Ranger unit. Seketika itu juga Mon menghampiri Hubert yang lagi bersama Cook. Sayangnya karena kurangnya bukti, Mon gak bisa menangkap Hubert saat itu juga. Di waktu yang sama, Wells dan juga Mims kini lagi mendatangi kediaman James Jackson untuk mencari bukti-bukti yang ada di rumahnya. Melihat tumpukan uang yang begitu banyak, Wells dan Mims segera pergi dari tempat itu, entah apa alasannya. You might want to find a better place to hide it. I didn't take you for a softie. 3 jam kemudian Mon dihampiri oleh Wells yang menyuruh Mon melakukan tugasnya dengan prosedur gak semena-mena menuduh orang lain. Mendengar perkataan itu, Mon pun menjelaskan kalau beberapa tahun lalu istrinya dibunuh, dicongkel matanya saat lagi menyelidiki gembong narkoboy besar. My wife had her eyes cut out of her head while she was still alive. When Mims lied to the DA. And by the way, Velasquez gave money to charity too. Banyak orang gak percaya terhadap gembong narkoboy yang telah membunuh dan mencongkel mata istri Mon karena sifatnya yang sangat baik, hingga para polisi menemukan sidik jari pria itu yang bernama Mateo yang berhasil Mon jebloskan ke penjara. Well, you killed my wife with your own hands. Setelah mendengar penjelasan itu, Wells menghampiri Mims yang tertidur di mobil, dan saat Mims meminta selembar serbet untuk mengelap keringatnya, Mims gak sengaja melihat sebuah peta yang tersimpan di laci mobil Wells. Disitulah Mims yang gak kuat terhadap apa yang terjadi dengan kehidupannya mengatakan kalau istrinya kini lagi sakit keras. Prihatin terhadap pria itu, Wells pun mengantarkan Mims untuk pulang. Setibanya di rumah, Mims yang melihat Alice berjuang untuk berjalan segera menghampiri Alice dan minta maaf. Disitulah Mims menguatkan Alice agar tetap bertahan hidup karena Mims gak mau kehilangan Alice. I'm gonna get us away from here. I'm right where I need to be. Keesokan harinya, anak buah Mims yang melihat kalau TJ ternyata masih hidup dan berkeliaran di wilayah mereka segera menghubungi Mims. Tampaknya mereka berniat mencari kemana sisa uang hasil perampokan kelompok TJ sebelumnya yang diduga disembunyikan oleh TJ.
Berbeda dari mereka, kini Mon mengumpulkan Wells dan juga stok Wells untuk mencari informasi truk pengangkut uang yang digunakan Hubert. Menurut informasi yang didapat oleh Wells, Hubert sebentar lagi akan pergi ke luar negeri menggunakan helikopter pribadinya. Mengetahui kalau malam itu Hubert akan pergi ke luar negeri bersama Jan, tentu aja Mon segera mengerahkan pasukannya untuk memburu Hubert. Tapi sebelum itu Mon yang mendapat kabar dari Mims pergi ke sebuah bar tempat Martha bernyanyi dan di sana ternyata ada TJ. Mengetahui orang yang datang menghampirinya adalah Mon, TJ yang gak bisa berbuat apa-apa terpaksa ikut dengan Mon. Subject is secure. Di ruangan interogasi, TJ menjelaskan kalau Cook, Stephen, dan juga Dudley bukanlah anggota peletonnya yang ikut menawan saudara Hubert, karena sebenarnya anggota peletonnya semua tewas akibat penyerangan militer Amerika Serikat yang menyisakan dirinya sendiri. Still doesn't answer my question. Why do I keep finding your prints all over the crime scene? Di sisi lain terlihat Mims yang menghampiri dua orang rekannya yang kita sebut aja Ucok dan Darwin aja lah ya, sesuai request dari kedua bradku yang satu ini, menyuruh mereka berdua untuk memasuki sebuah bangunan yang diduga di dalamnya terdapat uang yang mereka cari. Ternyata itu semua adalah jebakan yang dilakukan oleh Mims karena sebenarnya Mims, Ucok, dan Darwin lah sebagian dari para komplotan perampok bertopeng itu. Waduh. Semua itu bisa dibuktikan di mana TJ saat ini menjelaskan kalau dulu dia dan peletonnya sengaja dijebak oleh seseorang saat mereka telah membunuh kelompok yang diduga sebagai teroris yang padahal hanya para mahasiswa. TJ dan rekannya dihujani peluru oleh pasukan khusus militer Amerika Serikat. Setelah pertempuran itu usai, para pasukan khusus yang ternyata dipimpin oleh Wells baru menyadari kalau semua ini adalah jebakan yang dilakukan oleh Hubert. Not to be able to see your own kid, your girl. Atas hal itulah guna membalaskan dendam mereka, Wells termasuk Mims dan juga para pasukannya sengaja memalsukan kematian kelompok TJ. Dan TJ mereka suruh menempelkan sidik jarinya di TKP perampokan agar gak diketahui bahwa Wells, Mims, dan kelompoknya lah pelaku sebenarnya. Dan tujuan mereka merampok hanya untuk membongkar kebusukan para pejabat pemerintah korup. Karena buktinya mereka selalu menyumbangkan hasil rampokannya dan hanya mengambil isi dari loker deposit. Dan dari sini juga terkuak sebuah fakta bahwa kejadian TJ dan peletonnya menculik adik Hubert ternyata itu hanyalah fitnah dari Hubert dengan tujuan untuk mengkambing hitamkan TJ dan peletonnya. Dan tentu aja pelaku pembunuhan adik Hubert adalah Hubert itu sendiri. Wah, jahat sekali si Hubert ini. Demi warisan dia tega mencelakai adiknya sendiri dan malah ngefitnah orang lain. Wah. Dan benar aja, buktinya saat Hubert akan pergi menggunakan sebuah helikopter, Wells sengaja menembaki mereka agar jatuh menabrak gedung. Tapi sebelum hal itu terjadi, Stockwell datang menghentikan aksi Wells dan gak lama kemudian muncul dua orang anak buah Wells yang berniat membunuh Stockwell. Walaupun ya, memang Stockwell berhasil menghajar dua orang itu, meski pada akhirnya Stockwell harus terbaring lemas gak berdaya setelah dilumpuhkan oleh kelompok Wells. Sesaat kemudian, Mon bersama pasukannya datang menghampiri Stockwell yang baru terbangun dari pingsannya. Sadar kalau semua ini adalah tindakan dari Wells, Mon berjanji kalau dia pasti akan menangkap Wells. Wells berniat untuk kabur sembari mengikuti Hubert yang saat ini berada di perjalanan dengan membawa semua uang hasil rampokan mereka. Buktinya kini Mims yang tahu keberadaan Wells dari peta yang sebelumnya dia temukan di laci mobil milik Wells menyuruh Wells untuk mengembalikan uang itu. Hal itu dilakukan karena Mims udah gak mau lagi mengikuti perintah dari Wells dan ingin keluar dari kepolisian. Are you kidding me? I will kill you right now. Karena Mims gak mau menuruti perintahnya, Wells terpaksa menembak Mims tepat di bagian lehernya. Sebenarnya Wells gak mau melakukan itu, tapi keadaan memaksa Wells menembak Mims agar Wells bisa secepatnya mengejar Hubert.
Keesokan harinya mendapat kabar kalau Hubert kini berada di Meksiko, Mon segera pergi ke tempat itu dan bertemu dengan Wells yang juga ada di sana. Pada kesempatan itulah Wells meminta maaf karena semua yang dia lakukan guna melenyapkan para oknum pejabat korup. Meski Mon sebenarnya udah tahu, tapi di sini Mon tetap akan mengeluarkan Wells dari pasukan khusus. I want to trust you again. Kemudian Mon menghampiri Hubert yang lagi duduk membicarakan bisnisnya bersama Jan yang gak jauh dari mereka berdua. Pada kesempatan itulah tanpa diduga Mon yang udah muak dengan masalah yang terus menimpanya meminum segelas wine yang gak biasanya diminum olehnya hingga kemudian... tamat. Wah, sebuah film yang penuh dengan plot twist dan bisa dipastikan kalau kalian nontonnya banyak di-skip dan gak fokus, pasti akan bingung dengan jalan ceritanya. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya juga sempat bingung dengan jalan cerita dari film ini, Brad. Jangankan jalan cerita, judulnya aja kadang banyak yang tanya, judulnya apa? Judulnya apa? Padahal kan di awal udah disebutin, makanya jangan di-skip ya, Bradku. Ih, gergetan deh. Oke lah, kita lanjut tisam aja yuk. Titip salam. Dan tisam yang pertama datang dari Putra Kuliner Official. Tisam buat pacarku Ella. Aduh cie, yang bucin. Kemudian selanjutnya datang dari Cahya Abadi. Tisam Brad buat Bagas sendal capit yang selalu ada saat isi dompet terjepit. Sehat selalu Bradku. Waduh, ini tisam apa pantun? Amin Bradku. Bradku dan keluarga juga sehat-sehat selalu ya. Lancar rezekinya. Amin. Oke Bradku. Makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.